Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu Tauhid Asma wa Sifat dan pengaruhnya dalam kehidupan seorang Muslim. Ya. Dengan pembahasan ini, ya kita berharap kalian mengetahui tentang apa itu Tauhid Asma wa Sifat. Kemudian kalian memiliki keyakinan yang benar ya terhadap Tauhid Asma wa Sifat. Kemudian mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengetahui makna-maknanya. Ya. Kemudian kalian bisa merasakan pengaruh keimanan terhadap nama dan sifat dalam kehidupan kalian. Baik dari sisi keyakinan, ucapan, perbuatan, sikap dan yang lainnya. Dan yang penting akan tumbuh rasa cinta, rasa takut dan harapan yang besar hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masuk di pengertian Tauhid Asma wa Sifat. Ya. Tauhid Asma wa Sifat artinya kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di pendahuluan itu kita bisa lihat ya, seseorang yang diminta oleh ibunya untuk mencampurkan susu dengan air. Ya, si anak nggak mau. Ya, ibunya mengatakan itu Khalifah Umar nggak ngerti, kamu nggak tahu kalau kita mencampur susu dengan air. Tapi jawabannya apa? Betul, Khalifah nggak ngerti. Tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, itulah keimanan pada asma sifat itu menjadikan seseorang bisa berakhlak mulia. Nah, jadi sekali lagi Tauhid asma sifat kita mengimani, meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang mulia. Kita imani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian nama dan sifat yang ditetapkan bagi Allah. Jadi apa yang harus kita tetapkan? Maka kita menetapkan nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya dalam Al-Quran kita menetapkan. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Kemudian juga kita menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah. Jadi ketika ada hadis-hadis Rasulullah menyebutkan tentang nama dan sifat bagi Allah, kita pun tetapkan itu sebagai nama dan sifat bagi Allah Ta'ala. Nah, di sini contohnya misalnya nama yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, misalnya As-Sami, Allah Maha mendengar, Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Kemudian contoh nama yang ditetapkan oleh Rasul bagi Allah, yaitu As-Salam, yang artinya Maha Selamat. Ya. La taqulu assalamu Allah fa innallaha huwas salam. Jangan kalian mengatakan semoga keselamatan bagi Allah, karena sesungguhnya Allah itu As-Salam. Jadi Allah memiliki nama As-Salam. Ini contoh nama yang ditetapkan oleh Rasul bagi Allah Ta'ala. Kemudian apa yang ditiadakan dari Allah? Jadi tadi Tauhid Asma wa Sifat artinya apa? Kita mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi Allah Ta'ala dari nama dan sifat. Dan kita juga meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah bagi dirinya ataupun yang ditiadakan oleh Rasul bagi Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi yang ditiadakan apa? Meniadakan. Jadi kita harus meniadakan apa yang Allah tiadakan dari dirinya. Ya seperti di ayat kursi, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidak terkena ngantuk
tidak terkena tidur. Gitu. Ketika Allah meniadakan, kita pun juga harus meniadakan bahwa Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Yang kedua, kita meniadakan apa yang Rasul tiadakan dari Allah Ta'ala. Ya, misalnya apa? Kezaliman. Ya, Rasul mengatakan bahwa Allah itu tidak zalim. Gitu loh. Maka kita juga tiadakan hal itu dari Allah Ta'ala. Nah, ya, jadi tauhid asma wa sifat itu mengharuskan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Mengharuskan kita meniadakan nama dan sifat yang ditiadakan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Seperti misalnya juga orang-orang Nasara memberikan nama bagi Allah yaitu apa? Bapa. Nah, ini kita nggak boleh. Karena Allah tidak menetapkan nama itu bagi dirinya. Nah, seperti juga misalnya orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu pelit, bakhil. Maka Allah mengatakan bahwa dirinya itu tidak bakhil. Maka kita tiadakan sifat itu dari Allah Ta'ala. Allah tidak bakhil. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita memiliki keimanan yang benar terkait dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.